Di sebuah daerah di Pemalang, Jawa Tengah, berdiri sebuah tempat wisata air yang dulunya sangat ramai pengunjung. Setiap hari, suara tawa anak-anak dan keluarga terdengar memenuhi area kolam. Airnya jernih, tempatnya indah, dan pemiliknya dikenal sebagai pengusaha sukses yang dulunya hanyalah orang biasa. Namun di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia yang tidak pernah diketahui banyak orang. Rahasia tentang sebuah perjanjian. Perjanjian yang tidak terlihat. Perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Warga sekitar mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hampir setiap tahun selalu ada korban. Ada yang tenggelam tanpa sebab, ada yang menghilang tanpa jejak, dan ada yang meninggal secara misterius setelah datang ke tempat itu. Awalnya, semua orang menganggap itu hanya kecelakaan. Namun semakin lama, kejadian itu terus berulang. Dan hingga akhirnya, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Bahwa tempat wisata itu bukan hanya tempat mencari kesenangan, tetapi juga tempat menagih tumbal. Inilah kisah nyata tentang pesugihan pengusaha wisata air di Pemalang. Kisah tentang keserakahan. Kisah tentang perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan kisah tentang harga yang harus dibayar dengan nyawa. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran Kabupaten Pemalang, terdapat sebuah pemukiman kecil yang dikelilingi oleh sawah dan pepohonan tua. Desa itu tidak terlalu ramai. Jalanannya sempit, sebagian masih berupa tanah bercampur kerikil. Jika malam tiba, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Di desa itulah tinggal seorang pria bernama Harno. Usianya hampir 40 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari karena bertahun-tahun bekerja di luar ruangan. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, bukan karena penyakit, tetapi karena beban hidup yang ia tanggung setiap hari. Harno tinggal bersama istrinya, Bu Rini, dan anak laki-laki mereka yang masih berusia 9 tahun bernama Dimas. Rumah mereka sangat sederhana. Dindingnya setengah papan, setengah bata yang belum diplester. Atapnya sering bocor jika hujan turun deras. Di dalam rumah itu, hanya ada beberapa perabot sederhana. Meja kayu tua, 2 kursi plastik dan sebuah kasur tipis di kamar kecil. Namun bagi Harno, rumah itu adalah segalanya. Setiap pagi, Harno bangun sebelum matahari terbit. Ia biasanya duduk di depan rumahnya sebentar, menatap jalan desa yang masih kosong. Wajahnya selalu terlihat lelah, meskipun hari baru saja dimulai. Ia kemudian bersiap berangkat kerja. Pekerjaannya adalah penjaga parkir di sebuah tempat wisata air kecil yang berjarak sekitar 7 km dari desanya. Ia pergi menggunakan sepeda motor tua yang sering mogok. Gajinya kecil, sangat kecil. Kadang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Harno tidak pernah mengeluh di depan keluarganya. Suatu pagi, saat ia hendak berangkat kerja, anaknya, Dimas, berkata, "Pak, di sekolah teman-teman punya tas baru." Harno terdiam. Ia melihat tas anaknya yang sudah robek di bagian pinggir. Dimas melanjutkan dengan suara pelan, "Tasku sudah jelek, Pak." Harno mencoba tersenyum. "Iya, nanti Bapak belikan." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak punya uang. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerjanya, Harno tidak banyak bicara. Ia hanya berpikir tentang hidupnya, berpikir tentang masa depan anaknya, berpikir tentang nasibnya yang seolah tidak pernah berubah. Sesampainya di tempat wisata, Harno mulai bekerja seperti biasa. Ia membantu mengatur kendaraan pengunjung, meniup fluid dan mengarahkan mobil yang datang. Ia melihat keluarga-keluarga datang dengan mobil bagus. Anak-anak mereka tertawa bahagia. Mereka memakai pakaian bagus. Harno hanya berdiri di pinggir, memperhatikan. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan iri, tapi sedih. Ia ingin anaknya juga bisa bahagia seperti mereka. Suatu siang, seorang pria pengusaha datang dengan mobil hitam mewah. Pria itu turun dengan pakaian rapi, memakai jam tangan mahal. Semua pegawai menghormatinya.
Harno melihat pria itu berjalan dengan percaya diri. Dalam hati, Harno berkata, "Bagaimana rasanya jadi orang kaya?" Sejak hari itu, pikiran itu tidak pernah hilang. Ia mulai sering membayangkan hidup yang berbeda. Rumah besar, mobil bagus, uang yang cukup. Ia ingin mengubah nasibnya. Ia lelah hidup dalam kekurangan. Ia lelah melihat anaknya tidak punya apa-apa. Ia lelah menjadi orang kecil yang tidak dianggap. Malam harinya, setelah pulang kerja, Harno duduk sendirian di depan rumahnya. Angin malam terasa dingin. Istrinya sudah tidur. Anaknya juga sudah tertidur pulas. Harno hanya duduk diam, menatap gelap. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Ya Tuhan, aku hanya ingin hidup lebih baik." Matanya mulai berkaca-kaca. Ia bukan orang serakah. Ia hanya ingin cukup. Namun malam itu, tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dari balik gelapnya jalan desa, sosok itu berdiri diam, mengawasi Harno, menunggu. Dan sejak malam itu, takdir Harno mulai berubah. Perubahan yang tidak akan pernah bisa ia bayangkan. Perubahan yang akan membawa kekayaan, sekaligus penderitaan. Dan semua itu berawal dari satu pertemuan. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya bagi Harno. Matahari siang di Kabupaten Pemalang terasa sangat terik. Debu jalanan berterbangan setiap kali kendaraan lewat. Harno berdiri di tempat parkir seperti biasa, meniup peluit, mengatur kendaraan pengunjung yang keluar masuk. Namun pikirannya tidak benar-benar berada di situ. Pikirannya masih teringat wajah anaknya pagi tadi. Tas robek, sepatu lusuh, dan suara pelan Dimas yang meminta tas baru. Setiap kali mengingat itu, dada Harno terasa sesak. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Menjelang sore, tempat wisata mulai sepi. Satu persatu kendaraan pergi. Harno duduk di kursi plastik dekat pos kecil. Ia menghitung uang parkir hari itu, tapi pikirannya kosong. Gajinya masih 2 minggu lagi. Uang di rumah hampir habis. Ia menghela napas panjang. Langit mulai gelap ketika Harno akhirnya pulang. Ia mengendarai sepeda motor tuanya perlahan melewati jalan desa yang sunyi. Lampu motornya redup, hampir tidak cukup untuk menerangi jalan di depannya. Angin malam terasa dingin. Entah kenapa, Harno tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana, terbuat dari kayu. Lampunya hanya satu, berwarna kuning redup. Biasanya warung itu ramai, tapi malam itu sepi. Hanya ada Harno dan pemilik warung. Harno duduk di bangku kayu panjang. "Pak, kopi hitam satu," katanya pelan. Pemilik warung mengangguk dan segera membuatkan kopi. Harno memegang gelas kopi itu, merasakan hangatnya di tangannya. Ia menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah hidupku akan begini terus? Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Harno tidak menyadari sejak kapan orang itu datang. Ia menoleh perlahan. Seorang pria tua duduk di sampingnya. Pria itu memakai pakaian hitam, rambutnya sudah putih semua, wajahnya pucat, tapi yang paling aneh adalah matanya. Matanya tajam, seolah bisa melihat isi pikiran Harno. Harno merasa tidak nyaman, namun ia mencoba tetap tenang. Pria tua itu tidak langsung bicara, ia hanya menatap lurus ke depan. Beberapa detik berlalu, lalu pria itu berkata pelan, "Hidupmu sulit ya?" Harno terkejut, ia menoleh cepat. "Maaf," jawabnya bingung. Pria itu tidak menoleh, ia tetap menatap ke depan. "Kamu bekerja keras, tapi tidak pernah cukup." Jantung Harno mulai berdebar. Ia tidak pernah bertemu pria ini sebelumnya. Bagaimana pria ini bisa tahu? Harno tidak menjawab. Pria tua itu melanjutkan, "Kamu ingin kaya." Bukan pertanyaan, itu pernyataan. Harno menelan ludah. Ia merasa merinding. Ia mencoba tersenyum gugup. "Siapa saja yang tidak ingin kaya, Pak?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Tapi kamu sangat ingin kaya." Harno terdiam. Entah kenapa ia tidak bisa menyangkalnya.
Pria tua itu akhirnya menoleh, menatap langsung ke mata Harno. Tatapannya membuat Harno tidak nyaman. "Aku bisa membantumu." Kata-kata itu membuat Harno membeku. "Membantu apa maksudnya?" tanya Harno pelan. Pria tua itu berkata dengan tenang, "Kamu bisa punya usaha sendiri." Harno terdiam. "Itu mustahil," jawabnya. Pria tua itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang mustahil." Harno mulai merasa aneh. "Tapi saya tidak punya uang." Pria tua itu tersenyum. "Itu bukan masalah." Harno mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pria tua itu mendekat sedikit. "Ada tempat di desa ini, tempat yang bisa memberimu kekayaan." Harno menatap pria itu dengan bingung. "Tempat apa?" Pria tua itu berkata pelan, "Wisata air." Harno semakin bingung. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun entah kenapa ia merasa pria ini serius. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Harno tanpa sadar. Pria tua itu diam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu hanya perlu menerima apa yang diberikan." Harno tidak mengerti. Maksudnya? Pria tua itu menatap lurus ke depan lagi. Setiap kekayaan punya harga. Harno mulai merasa takut. Harga apa? Pria tua itu tersenyum tipis. Tumbal. Tubuh Harno langsung dingin. Ia tidak bisa bicara. Pria tua itu berdiri perlahan. Sebelum pergi ia berkata, "Kalau kamu siap, aku akan datang lagi." Pria itu berjalan pergi, menghilang dalam gelap. Harno duduk diam, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin orang itu hanya orang gila. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan pertemuan biasa. Malam itu Harno pulang dengan pikiran kacau. Ia tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. "Kamu bisa kaya." Dan tanpa ia sadari, ia mulai mempertimbangkannya. Beberapa hari setelah pertemuan di warung kopi itu, hidup Harno terasa berbeda. Ia tetap bekerja seperti biasa di tempat parkir wisata, tetap berdiri di bawah terik matahari, tetap meniup peluit dan mengatur kendaraan. Namun, pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Kata-kata pria tua berbaju hitam itu terus terngiang di kepalanya. "Kamu bisa punya usaha sendiri. Ada tempat yang bisa memberimu kekayaan. Setiap kekayaan punya harga." Harno mencoba melupakannya. Ia menganggap itu hanya pertemuan aneh dengan orang tidak waras. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan wajah pria tua itu muncul di benaknya. Suatu malam, saat Harno pulang kerja, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan rumahnya, terparkir sebuah mobil pikap tua. Ia tidak pernah melihat mobil itu sebelumnya. Seorang pria keluar dari dalam mobil dan menyapanya. "Ini rumah Pak Harno?" "Iya, saya sendiri," jawab Harno bingung. Pria itu memberikan sebuah map coklat. "Ini titipan untuk Bapak." "Titipan dari siapa?" "Tidak tahu, Pak. Saya hanya disuruh mengantar." Sebelum Harno sempat bertanya lebih jauh, mobil itu pergi begitu saja. Harno berdiri terpaku beberapa detik. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat perjanjian tanah. Sebidang tanah di pinggir desa. Dan yang membuatnya terkejut, harga tanah itu sangat murah. Terlalu murah untuk ukuran lokasi tersebut. Di bagian bawah surat itu, tertulis kalimat pendek dengan tulisan tangan. "Disinilah awal rezekimu." Harno langsung tahu, itu dari pria tua itu. Jantungnya berdetak kencang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan tanah itu terus-menerus. Tanah tersebut memang terkenal di desa. Letaknya tidak jauh dari jalan utama, luas, strategis. Tapi satu hal yang membuat orang menghindarinya, tanah itu dulunya rawa. Warga desa sering menyebutnya tempat yang tidak bersih. Konon dulu pernah ada orang tenggelam di sana saat masih berupa genangan air besar.
Ada juga cerita tentang penampakan wanita berambut panjang yang sering terlihat saat malam hari. Harno dulu tidak pernah percaya cerita seperti itu. Tapi sekarang, ia mulai ragu. Keesokan harinya, tanpa memberitahu istrinya, Harno pergi melihat tanah itu. Tanahnya luas. Di tengahnya masih ada sisa genangan air kecil. Rumput liar tumbuh tinggi. Beberapa pohon tua berdiri di sudut lahan. Suasana di sana terasa sunyi, terlalu sunyi. Padahal siang hari, angin bertiup pelan membuat dedaunan bergesek satu sama lain. Harno berdiri lama di tengah tanah itu. Tiba-tiba ia merasa seperti diperhatikan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu nyata. Entah kenapa dalam hatinya muncul gambaran aneh. Kolam besar, air jernih, anak-anak berenang, pengunjung ramai, mobil parkir berderet, tempat makan, uang mengalir deras. Gambaran itu terasa sangat jelas di pikirannya, seolah ada yang menanamkannya di sana. Tiba-tiba suara pelan terdengar di belakangnya. Tempat ini cocok. Harno langsung menoleh cepat. Pria tua itu berdiri tidak jauh darinya, tanpa suara langkah, tanpa tanda kedatangan. Harno mundur satu langkah. "Bapak," pria itu menyeringih tipis. "Kamu sudah lihat sendiri, tanah ini bisa memberimu kekayaan." Harno mencoba menguatkan diri. "Tanah ini bekas rawa." "Justru itu," jawab pria tua itu pelan. Harno tidak mengerti. Pria tua itu melanjutkan, "Air adalah sumber kehidupan. Air juga bisa menjadi sumber kekayaan." Harno menatap tanah itu lagi. "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu mendekat sedikit. "Kamu hanya perlu membangun." "Dan tumbalnya?" Suara Harno terdengar kecil. Pria tua itu menatap lurus ke matanya. "Mereka akan datang sendiri." Jawaban itu membuat bulu kuduk Harno berdiri. "Aku tidak membunuh siapapun?" tanya Harno memastikan. Pria tua itu tersenyum samar. "Kamu hanya membuka pintu." Hening beberapa detik. Angin berhenti. Suasana terasa berat. Harno tahu jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Ia memikirkan anaknya, memikirkan istrinya, memikirkan hidup miskin yang selama ini ia jalani. Lalu tanpa sadar, ia mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Baik." Saat Harno berkedip sebentar, pria itu sudah tidak ada, menghilang begitu saja. Harno berdiri sendirian di tengah tanah rawa itu. Jantungnya masih berdetak kencang. Namun di dalam dadanya muncul perasaan aneh. Bukan takut, tapi semacam keyakinan. Sejak hari itu, proses pembelian tanah berjalan sangat mudah. Pemilik tanah tiba-tiba setuju menjual dengan harga murah. Harno mendapatkan pinjaman dari seseorang yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Semua terasa seperti dipermudah. Dalam waktu beberapa bulan, rawa itu mulai ditimbun. Alat berat datang. Pekerja mulai menggali. Kolam besar mulai terbentuk. Warga desa mulai bertanya-tanya, "Harno dapat uang dari mana? Kenapa cepat sekali pembangunannya?" Tapi Harno hanya senyum jika ditanya. Ia tidak pernah menceritakan pertemuannya dengan pria tua itu. Namun setiap malam, saat ia berdiri memandangi pembangunan kolam yang hampir selesai, ia selalu merasa ada yang berdiri di belakangnya. Mengawasi, menunggu, dan di permukaan air kolam yang mulai terisi itu, kadang terlihat riak kecil. Padahal tidak ada angin. Babak baru dalam hidup Harno telah dimulai. Dan tanah rawa itu
telah menerima pemilik barunya. Pembangunan tempat wisata air itu berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan Harno. Tanah rawa yang dulunya dipenuhi lumpur, ilalang, dan genangan air keruh, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Setiap hari alat berat datang dan pergi. Truk-truk membawa pasir, batu, dan semen. Suara mesin terdengar sejak pagi hingga sore. Warga desa di pinggiran Kabupaten Pemalang mulai sering berkumpul di dekat lokasi, hanya untuk melihat perubahan yang terjadi. Mereka tidak menyangka Harno, yang dulunya hanya penjaga parkir, kini mampu membangun tempat sebesar itu. Kolam utama mulai terbentuk, besar dan luas. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari seperti kaca. Di sampingnya, dibuat kolam anak-anak dengan bentuk melingkar. Ada juga danau buatan yang rencananya akan diisi perahu bebek. Harno berdiri di tepi kolam setiap sore. Ia sering memandangi air itu lama sekali. Perasaannya campur aduk. Ada bangga, ada bahagia. Tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang, saat ia sendirian, ia merasa air kolam itu seperti hidup. Seolah memiliki napas, seolah memperhatikannya. Namun setiap kali ia berkedip, perasaan itu hilang. Ia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan lelah. Beberapa bulan kemudian, pembangunan selesai. Sebuah papan besar dipasang di depan gerbang. Wisata air Tirta Indah. Tulisan itu besar dan jelas. Hari pembukaan akhirnya tiba. Harno mengenakan baju terbaiknya, kemeja baru yang ia beli khusus untuk hari itu. Istrinya, Bu Rini, juga terlihat bahagia. Untuk pertama kalinya ia melihat suaminya berdiri dengan penuh percaya diri. Warga desa berdatangan. Anak-anak berlari masuk dengan wajah gembira. Suara tawa memenuhi udara. Air kolam berkilauan di bawah matahari. Hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidup Harno. Dalam waktu singkat, tempat wisata itu menjadi sangat ramai. Setiap hari, puluhan orang datang. Saat akhir pekan, ratusan orang memenuhi area itu. Parkiran penuh, warung-warung mulai bermunculan di sekitar lokasi. Uang mulai mengalir. Banyak uang. Harno hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia mulai bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia membeli sepeda motor baru, kemudian televisi baru. Beberapa bulan kemudian ia bahkan membeli mobil bekas. Rumahnya mulai direnovasi. Dinding papan diganti dengan tembok, atap bocor diperbaiki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Harno merasa berhasil. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu rumahnya yang baru. Anaknya, Dimas, duduk di sampingnya dengan tas sekolah baru. "Pak, sekarang kita kaya ya?" tanya Dimas polos. Harno tersenyum. "Iya, sekarang kita hidup lebih baik." Bu Rini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka hidup mereka bisa berubah secepat ini. Namun, perubahan itu tidak hanya membawa kebahagiaan. Perubahan itu juga membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai muncul perlahan. Pada minggu kedua setelah pembukaan, seorang pegawai datang kepada Harno. "Pak, tadi malam saya melihat sesuatu di kolam." Harno mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pegawai itu terlihat ragu. "Saya melihat seperti ada orang berdiri di tengah kolam." Harno langsung merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkin cuma bayangan. Pegawai itu menggeleng. "Bukan, Pak. Saya yakin. Itu seperti wanita. Rambutnya panjang." Tubuh Harno terasa dingin. Namun ia mencoba tetap tenang. "Kamu pasti lelah. Istirahat saja." Pegawai itu mengangguk tapi wajahnya masih terlihat takut. Sejak hari itu, beberapa pegawai mulai mengeluh hal yang sama. Mereka sering merasa seperti diawasi saat malam hari. Kadang mereka mendengar suara air bergerak, padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam Harno memutuskan untuk datang sendiri. Ia berjalan ke kolam utama. Lampu-lampu taman menyala redup. Air kolam terlihat tenang. Ia berdiri di tepi kolam, menatap permukaan air. Beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa. Harno menghela nafas lega. Mungkin semua itu hanya imajinasi pegawainya. Namun saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu. Di permukaan air ada riak kecil, padahal tidak ada angin. Riak itu bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di bawahnya.
Harno berdiri membeku. Ia menatap air itu tanpa bergerak. Lalu, untuk sesaat, ia melihat bayangan. Bayangan rambut panjang. Harno langsung mundur. Jantungnya berdetak sangat kencang. Namun saat ia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Air kembali tenang. Harno mencoba meyakinkan dirinya. Itu hanya bayangan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu tempat ini tidak kosong. Dan tanpa ia sadari, sesuatu telah menerima apa yang ia bangun. Sesuatu yang telah lama menanti. Dan sesuatu itu akan segera meminta balasannya. Beberapa bulan setelah pembukaan wisata air Tirta Indah, kehidupan Harno berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi penjaga parkir miskin yang sering diremehkan orang. Kini, ia dikenal sebagai pengusaha sukses di desa pinggiran Kabupaten Pemalang. Setiap hari, tempat wisatanya selalu ramai. Suara tawa anak-anak memenuhi udara. Air kolam berkilauan di bawah sinar matahari. Warung-warung di sekitar lokasi ikut ramai karena banyak pengunjung. Harno sering berdiri di dekat pintu masuk, memperhatikan semua itu dengan perasaan bangga. Ia merasa semua kerja kerasnya akhirnya terbayar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hari itu adalah hari Minggu. Seperti biasa, tempat wisata sangat ramai. Banyak keluarga datang bersama anak-anak mereka. Suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Harno sedang duduk di ruang kecil dekat kasir ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan. "Tolong! Tolong!" Suara itu penuh kepanikan. Harno langsung berdiri. Beberapa orang berlari menuju kolam utama. Seorang wanita menangis histeris. Anak saya tidak kelihatan." Orang-orang mulai panik. Beberapa pegawai langsung masuk ke dalam kolam, mencari ke dasar air. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi penuh ketakutan. Harno berdiri membeku. Jantungnya berdetak sangat kencang. Lalu salah satu pegawai muncul ke permukaan. Ia mengangkat tubuh kecil. Tubuh seorang anak laki-laki. Tubuh itu tidak bergerak. Ibunya menjerit, "Anakku!" Ia berlari dan memeluk tubuh anak itu sambil menangis histeris. Orang-orang di sekitar hanya bisa diam. Beberapa menutup mulut mereka. Beberapa terlihat tidak percaya. Harno merasa kakinya lemas. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa bicara. Anak itu segera dibawa keluar. Namun semuanya sudah terlambat. Anak itu meninggal, tenggelam di kolam. Padahal kolam itu tidak terlalu dalam. Padahal ada banyak orang di sekitar. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hari itu, tempat wisata langsung ditutup. Semua pengunjung pulang dengan wajah ketakutan. Suasana berubah menjadi sunyi, sangat sunyi. Malam harinya, Harno duduk sendirian di tepi kolam. Lampu taman menyala redup. Air kolam terlihat tenang, terlalu tenang. Harno menatap air itu lama sekali. Perasaan bersalah memenuhi dadanya. Ia teringat wajah ibu anak itu, tangisannya, jeritannya. Harno memegang kepalanya. Apa yang sudah aku lakukan? Suara jangkrik terdengar di kejauhan. Angin malam terasa dingin. Tiba-tiba, air kolam bergerak. Riak kecil muncul di permukaan. Harno langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap air itu. Riak itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Jantung Harno berdetak sangat kencang. Dan kemudian, ia melihatnya. Sesosok bayangan di dalam air. Sosok wanita, rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya terbuka, menatap lurus ke arah Harno. Tubuh Harno membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa bernafas. Wanita itu perlahan naik. Wajahnya semakin jelas. Bibirnya bergerak. Dan dalam keheningan malam itu, Harno mendengar suara pelan. "Terima kasih." Harno langsung jatuh terduduk. Ia mundur dengan panik. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Harno bernafas cepat, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa arti semua ini. Ia teringat kata-kata pria tua itu. Mereka akan datang sendiri. Harno memegang kepalanya. Ia merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik. Itu bukan kecelakaan biasa.
ada sesuatu di tempat itu. Beberapa orang mulai takut datang. Namun anehnya, beberapa minggu kemudian, pengunjung mulai datang lagi. Perlahan, lalu semakin ramai. Seolah kejadian itu dilupakan. Namun tidak bagi Harno. Sejak malam itu, ia tidak pernah merasa sendirian lagi. Setiap kali ia berdiri di dekat air, ia merasa seperti diawasi. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu. Korban pertama baru saja terjadi. Sejak kejadian tenggelamnya anak kecil itu, suasana wisata air Tirta Indah tidak pernah benar-benar sama lagi. Meskipun beberapa minggu kemudian pengunjung mulai datang kembali, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Harno sendiri tidak pernah lagi merasakan ketenangan seperti sebelumnya. Setiap pagi, ia tetap membuka gerbang. Ia tetap tersenyum kepada pengunjung. Ia tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, rasa takut terus hidup. Setiap kali ia melihat air kolam, ia teringat wajah pucat sosok wanita yang pernah muncul di hadapannya malam itu. Suara pelan itu masih terngiang di telinganya. Terima kasih. Seolah kematian anak itu memang sudah ditunggu. Beberapa bulan berlalu, tidak ada kejadian lagi. Tempat wisata kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pendapatan Harno meningkat drastis. Ia mulai membeli lebih banyak hal. Ia membeli mobil yang lebih bagus. Ia memperluas area parkir. Ia menambah wahana baru. Semua berjalan lancar. Namun, di balik semua itu, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Suatu malam, penjaga malam bernama Wardi datang ke rumah Harno dengan wajah pucat. "Pak, saya mau berhenti kerja." Harno terkejut. "Kenapa?" Wardi terlihat gemetar. "Saya lihat sesuatu." Harno diam. "Apa yang kamu lihat?" Wardi menelan ludah. "Tadi malam saya patroli seperti biasa." Ia berhenti sebentar. "Saya lihat ada wanita berdiri di tengah kolam." Tubuh Harno langsung terasa dingin. "Wanita?" Wardi mengangguk cepat. "Rambutnya panjang, bajunya putih. Dia berdiri di atas air, Pak." Harno tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. "Saya kira itu orang tenggelam, jadi saya dekati." Suara Wardi mulai bergetar. "Tapi saat saya sampai di pinggir kolam, dia tidak ada." Harno mencoba tetap tenang. "Mungkin kamu salah lihat." Wardi langsung menggeleng. "Tidak, Pak, saya yakin." Ia menatap Harno dengan mata penuh ketakutan. "Saya merasa dia melihat saya." Hening beberapa detik. "Apa maksudmu?" tanya Harno pelan. Wardi berkata dengan suara hampir berbisik. "Dia tersenyum." Tubuh Harno langsung merinding. Malam itu setelah Wardi pergi, Harno tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu rumahnya redup. Suasana sangat sunyi. Ia mulai menyadari sesuatu. Kekayaan yang ia miliki sekarang tidak datang secara normal. Ia teringat pria tua itu. Ia teringat perjanjian itu. Dan ia mulai sadar, ini belum selesai. Beberapa minggu kemudian, kejadian lain terjadi. Seorang remaja hampir tenggelam. Untungnya masih bisa diselamatkan. Namun remaja itu berkata sesuatu yang membuat semua orang merinding. "Seseorang menarik kaki saya, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam air." Sejak hari itu, kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Orang terpeleset tanpa sebab. Orang merasa ditarik saat berenang. Orang merasa seperti disentuh. Namun anehnya, tidak ada bukti apapun. Semua terlihat normal. Tapi Harno tahu, sesuatu sedang menagih. Suatu malam, Harno kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah kolam, sendirian. Air di sekelilingnya hitam. Tiba-tiba wanita itu muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berkata pelan, "Janji." Harno tidak bisa bergerak.
Wanita itu mendekat. Air mulai naik, menutupi kaki Harno, lalu pinggangnya, lalu dadanya. Wanita itu terus menatapnya. Janji harus ditepati. Harno mencoba berteriak, namun tidak ada suara. Air menutup wajahnya, dan ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya cepat. Sejak malam itu, Harno mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering murung. Ia sering duduk sendirian di tepi kolam saat malam, menatap air tanpa bicara. Beberapa pegawai mulai memperhatikannya. Mereka melihat Harno kadang berbicara sendiri, kadang seperti mendengarkan sesuatu, kadang tersenyum sendiri. Namun tidak ada yang berani bertanya. Karena jauh di dalam hati mereka juga merasa takut. Dan tanpa disadari Harno, perjanjian itu masih berjalan. Dan setiap tahun, ia akan meminta sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa ditolak. Sesuatu yang disebut tumbal. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 1 tahun sejak kejadian pertama yang merenggut nyawa seorang anak kecil di wisata air Tirta Indah. Tempat itu tetap berdiri megah di pinggiran Kabupaten Pemalang. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Pengunjung masih datang. Tawa anak-anak masih terdengar. Air kolam tetap terlihat jernih dan tenang. Namun hanya Harno yang tahu, ketenangan itu tidak pernah benar-benar ada. Sejak mimpi buruk yang terus menghantuinya, Harno mulai hidup dalam ketakutan. Ia sering terbangun tengah malam dengan nafas tersengal. Ia sering melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di sudut kamar. Saat ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Bu Rini mulai menyadari perubahan pada suaminya. "Pak, kamu kenapa? Kok sering melamun?" tanyanya suatu malam. Harno hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, cuma capek." Tapi sebenarnya ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu tahun pertama hampir selesai. Dan ia tahu sesuatu akan terjadi lagi. Beberapa minggu menjelang akhir tahun, suasana tempat wisata kembali sangat ramai. Musim liburan sekolah tiba, banyak keluarga datang dari luar kota. Hari itu cuaca cerah, langit biru tanpa awan. Kolam utama dipenuhi pengunjung. Harno berdiri di dekat kasir, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa, gumamnya pelan. Namun perasaannya tidak pernah salah. Menjelang sore, tiba-tiba terdengar teriakan lagi. "Tolong, ada yang tenggelam!" Jantung Harno seperti berhenti berdetak. Ia langsung berlari menuju kolam. Orang-orang sudah berkumpul. Seorang anak remaja laki-laki tidak terlihat di permukaan air. Beberapa pegawai langsung menyelam. Suasana kembali panik. Jeritan terdengar. Tangisan mulai pecah. Detik-detik terasa lambat. Akhirnya, tubuh itu ditemukan. Diangkat ke permukaan. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Air menetes dari rambutnya. Keluarganya menangis histeris. Harno berdiri tidak jauh dari situ. Kakinya terasa lemah. Ia tahu, tahun kedua, korban kedua. Dan yang membuat dadanya semakin sesak, anak itu adalah keponakannya sendiri. Anak dari kakak kandungnya. Ia datang berlibur tanpa memberitahu Harno lebih dulu. Mereka ingin memberi kejutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kakaknya menangis sambil memeluk tubuh anaknya. "Kenapa bisa begini, Harno?" tanyanya. Harno tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri membisu. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang besar. Malam itu, tempat wisata kembali ditutup. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada lampu terang. Hanya cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Harno duduk di tepi kolam. Matanya kosong. Air mata jatuh perlahan. "Apa ini belum cukup?" bisiknya. Tiba-tiba air di hadapannya bergetar. Riak kecil muncul. Lalu perlahan sosok itu kembali terlihat. Wanita berambut panjang. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Matanya menatap tajam. Kali ini ia tidak tersenyum. Ia hanya berkata pelan, "Janji." Harno menggeleng. "Tidak begitu, dia keluargaku." Suara wanita itu terdengar lagi. Tidak ada perbedaan. Air mulai bergerak lebih kuat. Harno mundur dengan ketakutan. "Kamu bilang mereka akan datang sendiri." Wanita itu perlahan tenggelam kembali ke dalam air. Namun sebelum menghilang, ia berkata, "Perjanjian tidak memilih." Air kembali tenang. Harno terduduk lemas.
Ia akhirnya menyadari sepenuhnya. Pesugihan itu tidak peduli siapa korbannya, tidak peduli orang lain atau keluarganya sendiri. Setiap tahun akan ada satu nyawa, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya desa gempar. Warga mulai benar-benar takut. 2 tahun berturut-turut, 2 korban tenggelam. Semua terjadi hampir di waktu yang sama. Banyak yang mulai berbisik, tempat itu minta tumbal. Beberapa orang berhenti datang. Namun anehnya, beberapa bulan kemudian, tempat itu tetap kembali ramai. Seolah ada kekuatan yang membuat orang tetap datang. Harno mulai kehilangan ketenangan sepenuhnya. Ia tidak lagi menikmati kekayaannya. Ia tidak lagi merasa bangga. Setiap lembar uang yang ia terima terasa seperti darah. Ia mulai sadar, harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Dan tahun depan, perjanjian itu akan kembali menagih, tanpa ampun. Sejak kematian keponakannya sendiri, hidup Harno berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi merasakan kebanggaan saat melihat wisata air Tirta Indah yang berdiri megah di pinggiran Kabupaten Pemalang. Bangunan itu kini terasa seperti kutukan, bukan berkah. Setiap sudut tempat itu menyimpan rasa bersalah. Setiap riak air terasa seperti ancaman. Setiap suara percikan membuat jantungnya berdegup kencang. Harno mulai jarang keluar rumah. Ia menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada pegawainya. Ia hanya datang sesekali, itu pun tidak lama. Ia tidak sanggup berdiri terlalu lama di dekat kolam. Air itu tidak lagi terlihat biasa baginya. Suatu malam, Harno duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Istrinya sudah tidur di kamar. Suasana rumah sunyi. Namun di tengah keheningan itu, Harno mendengar sesuatu. Suara tetesan air. Tik, tik, tik. Harno mengangkat kepalanya. Ia mendengarkan dengan seksama. Suara itu berasal dari arah dapur. Ia berdiri perlahan. Langkahnya pelan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Saat ia sampai di dapur, ia membeku. Lantai dapur basah. Ada genangan air kecil. Padahal tidak ada atap bocor. Tidak ada keran yang terbuka. Air itu muncul begitu saja. Harno mundur perlahan. Nafasnya mulai tidak teratur. Tiba-tiba, ia melihat jejak kaki. Jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu di lantai. Seolah ada seseorang yang berjalan, namun tidak ada siapa-siapa. Jejak itu mengarah keluar dapur, menuju ruang tamu. Harno tidak berani bergerak. Tubuhnya gemetar. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar tidurnya. Lalu hilang. Begitu saja. Harno langsung berlari keluar rumah. Ia tidak berani kembali malam itu. Sejak kejadian itu, teror semakin sering terjadi. Kadang ia mendengar suara air mengalir di dalam rumah, padahal tidak ada sumber air terbuka. Kadang ia melihat bayangan wanita berdiri di halaman. Kadang ia bermimpi tenggelam, tidak bisa bernafas, sementara wanita itu berdiri di atas air, menatapnya. Ia mulai kehilangan tidur. Matanya selalu terlihat lelah. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Bu Rini mulai khawatir. "Pak, kamu sakit?" Harno hanya menggeleng. Namun sebenarnya ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini adalah akibat dari perjanjian itu. Suatu malam, Harno tidak tahan lagi. Ia kembali ke tempat wisata sendirian. Ia berdiri di tepi kolam utama. Lampu taman redup. Air terlihat hitam di bawah cahaya bulan. "Apa yang kau mau dariku?" bisiknya. Air tetap tenang, namun tiba-tiba permukaan air bergetar. Riak kecil muncul, lalu perlahan sosok itu muncul. Wanita berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri di atas air, menatap Harno. Harno gemetar. "Kenapa kau terus datang?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah air. Harno melihat ke arah itu. Untuk sesaat, ia melihat bayangan wajah-wajah. Wajah anak kecil, wajah keponakannya, dan wajah-wajah lain yang tidak ia kenal. Semua berada di dalam air. Semua menatapnya.
Harno mundur dengan ketakutan. Tidak, tidak. Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. Ini baru permulaan. Harno terasa lemas. Aku tidak mau lagi. Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi. Perjanjian tidak bisa dihentikan. Air mulai bergerak lebih kuat. Angin malam bertiup dingin. Wanita itu perlahan tenggelam kembali. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Setiap tahun, satu nyawa." Air kembali tenang. Harno jatuh berlutut. Ia menangis. Ia akhirnya sadar. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Ia telah membuka pintu dan sesuatu telah masuk. Sesuatu yang tidak akan pergi. Sejak malam itu, Harno hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia tahu waktu terus berjalan dan ia tahu tahun berikutnya akan ada korban lagi. Dan mungkin korban itu akan lebih dekat darinya daripada yang ia bayangkan. Waktu tidak pernah berhenti. Musim berganti. Tahun ketiga sejak berdirinya wisata air Tirta Indah pun semakin dekat. Tempat itu masih berdiri megah di pinggiran Kabupaten Pemalang. Namun suasananya sudah berbeda bagi Harno. Bagi orang lain, kolam itu hanya tempat bermain air. Bagi Harno, kolam itu adalah pengingat dosa. Sejak malam ketika sosok wanita itu berkata, "Setiap tahun, satu nyawa." Hidup Harno tidak pernah tenang. Ia selalu menghitung waktu. Ia tahu, seperti tahun-tahun sebelumnya, sesuatu akan terjadi. Dan ia takut, sangat takut. Beberapa bulan sebelum akhir tahun, kejadian-kejadian kecil mulai muncul lagi. Seorang anak kecil terpeleset di pinggir kolam tanpa sebab jelas. Untungnya langsung tertolong. Seorang pengunjung dewasa mengaku merasa seperti ada yang menarik kakinya saat berenang. Beberapa pegawai memilih mengundurkan diri. "Maaf Pak, saya tidak kuat kerja di sini," kata salah satu pegawai dengan wajah pucat. Harno tidak bisa memaksa. Di dalam hatinya, ia justru merasa bersalah karena masih membuka tempat itu. Namun ia juga tidak berani menutupnya. Ia tahu perjanjian itu tidak bergantung pada ramai atau tidaknya tempat itu. Perjanjian itu sudah terikat dan tidak bisa dibatalkan. Suatu sore, Dimas, anak Harno, datang ke tempat wisata bersama teman-temannya. Ia sudah beranjak remaja, tubuhnya lebih tinggi, wajahnya mulai dewasa. "Pak, aku mau berenang," katanya ceria. Tubuh Harno langsung tegang. "Tidak usah, main saja di darat," jawabnya cepat. Dimas terlihat bingung. "Kenapa? Semua teman-teman berenang?" Harno tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Ia hanya berkata tegas, "Pokoknya jangan." Dimas akhirnya menurut, tapi wajahnya terlihat kecewa. Sejak saat itu, Harno semakin ketakutan. Ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika perjanjian itu memilih anaknya sendiri? Pikiran itu membuatnya tidak bisa tidur. Malam demi malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kolam penuh dengan air hitam. Dimas berdiri di tengah kolam, memanggilnya, "Pak, tolong!" Namun kaki Harno seperti terikat. Ia tidak bisa bergerak. Di belakang Dimas, sosok wanita itu berdiri. Tersenyum tipis, lalu perlahan Dimas tenggelam. Harno selalu terbangun dengan teriakan. Suatu malam menjelang akhir tahun, Harno memutuskan sesuatu. Ia akan menutup tempat itu. Apapun yang terjadi. Keesokan harinya ia mengumumkan bahwa wisata air Tirta Indah akan tutup sementara karena renovasi. Warga heran, tempat itu sedang ramai-ramainya. Namun Harno tidak peduli. Ia mengosongkan kolam. Air dibuang. Kolam utama menjadi kosong, kering. Retakan-retakan kecil terlihat di dasar semen. Harno berdiri di tepi kolam yang kosong itu. Ia merasa sedikit lega. Sekarang tidak ada air, gumamnya. Mungkin tidak akan ada korban lagi.
Namun malam itu, hujan turun sangat deras. Tidak biasa, hujan deras disertai angin kencang. Harno terbangun karena suara petir. Ia merasa tidak tenang. Ia langsung menuju tempat wisata meski malam sudah larut. Saat ia sampai, tubuhnya membeku. Kolam yang sudah dikeringkan terisi air, penuh. Airnya hitam. Tidak mungkin hujan semalam bisa mengisi kolam sebesar itu dalam waktu singkat. Harno berdiri terpaku. Nafasnya memburu. Tiba-tiba permukaan air bergolak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan sosok itu muncul lagi. Wanita berambut panjang. Namun kali ini wajahnya lebih jelas. Matanya tajam, lebih dingin. "Kau tidak bisa lari," katanya pelan. Harno gemetar. "Aku sudah tutup tempat ini." Wanita itu tersenyum samar. Perjanjian bukan tentang tempat ini. Air di kolam mulai memperlihatkan bayangan. Wajah-wajah korban muncul lagi. Namun kini ada satu wajah baru. Wajah Dimas. Harno langsung berteriak, "Jangan, jangan anakku!" Wanita itu mendekat. Setiap tahun, satu nyawa. Harno jatuh berlutut. Air mata mengalir deras. "Ambil aku saja!" Wanita itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah sedikit. Semua ada waktunya. Lalu ia menghilang. Air kembali tenang. Harno terduduk lemas. Ia akhirnya sadar sepenuhnya. Ia tidak bisa menghentikan ini dengan menutup kolam. Ia tidak bisa menghentikan ini dengan lari. Perjanjian itu akan tetap berjalan. Dan tahun ketiga akan segera menagih. Harno hanya bisa menunggu dalam ketakutan. Menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dan dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah sangat dekat. Bab 10. Harga yang harus dibayar. Sejak malam Raka melihat sosok perempuan di tepi kolam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Air di wisata miliknya tidak pernah terasa seperti air biasa lagi. Setiap riak kecil, setiap bayangan yang bergerak, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menagih. Pagi itu, Raka berdiri sendirian di pinggir kolam utama. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan air. Tempat wisata itu belum dibuka. Belum ada suara anak-anak. Belum ada tawa. Hanya sunyi. Dan rasa bersalah yang semakin berat. Sudah 3 hari sejak ia melihat sosok itu dengan jelas. Sejak ia mendengar langsung suara bisikan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. "Aku sudah memberi semua yang kau minta." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia menatap pantulan wajahnya di air. Wajah itu tampak tua, lelah. Tidak seperti dirinya yang dulu saat pertama kali membangun tempat ini dengan penuh harapan. Ia ingat semuanya sekarang. Ia ingat malam saat pertama kali datang ke tempat ini bersama Pak Wiryo. Ia ingat ritual itu. Ia ingat janji itu. Dan ia ingat bahwa ia tidak pernah benar-benar membayar semuanya. Selama ini, ia hanya berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura semua kecelakaan itu hanyalah musibah biasa. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu kebenarannya. Ia menutup matanya. "Aku harus mengakhiri ini," bisiknya pelan. Angin pagi berhembus pelan, permukaan air bergetar ringan, dan untuk sesaat ia merasa seseorang sedang memperhatikannya. Ia membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba air di tengah kolam mulai beriak. Perlahan, lingkaran kecil terbentuk di permukaan. Raka menahan nafas. Riak itu semakin besar, dan kemudian sebuah tangan pucat muncul dari dalam air. Raka mundur selangkah,
Jantungnya berdegup keras. Tangan itu diikuti oleh kepala. Wajah perempuan itu muncul perlahan dari permukaan air. Wajah yang sama seperti yang ia lihat malam itu. Wajah pucat, rambut panjang basah, mata hitam yang kosong. Ia menatap langsung ke arah Raka, tanpa berkedip, tanpa suara. Namun Raka bisa merasakan kemarahannya. Ia bisa merasakan tuntutannya. Air di sekitar perempuan itu mulai berputar, seolah memanggil sesuatu atau menunggu sesuatu. Raka gemetar. Ia tahu apa yang diinginkan sosok itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Selama ini, orang lain yang menjadi korban. Orang lain yang diambil. Orang lain yang membayar harga atas keserakahannya. Ia menutup matanya. Air mata jatuh perlahan di pipinya. "Aku yang seharusnya membayar," bisiknya. Ia membuka mata kembali. Perempuan itu masih di sana, menunggu. Raka menarik nafas panjang. Kemudian, dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati kolam. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak berhenti. Ia berdiri di tepi kolam. Air tampak gelap, dalam, dingin. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, seolah mengundangnya, seolah memanggilnya. Raka tidak lagi melawan. Ia tidak lagi takut. Ia hanya lelah. Lelah hidup dengan rasa bersalah. Lelah hidup dengan bayangan kematian orang lain. Lelah hidup dengan janji yang tidak pernah ia tepati. Ia menatap permukaan air untuk terakhir kalinya. Tempat yang memberinya kekayaan dan juga mengambil segalanya. Ia melangkah maju. Air menyentuh kakinya. Dingin. Namun ia tidak berhenti. Ia masuk lebih dalam. Air mencapai pinggangnya. Kemudian dadanya. Kemudian lehernya. Perempuan itu kini tepat di depannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Untuk pertama kalinya, ekspresi perempuan itu berubah. Bukan marah, bukan benci, namun sesuatu yang lain, seperti penerimaan. Raka menarik nafas terakhirnya. Kemudian, ia membiarkan tubuhnya tenggelam. Air menutup kepalanya. Dunia menjadi sunyi, gelap, dingin. Namun anehnya, ia tidak merasa takut lagi. Ia merasa tenang, sangat tenang. Seolah semua beban yang selama ini ia bawa akhirnya hilang. Di permukaan, air kembali tenang. Tidak ada riak, tidak ada tanda-tanda apapun, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari itu, warga menemukan wisata air itu kosong. Tidak ada penjaga, tidak ada pengunjung, tidak ada Raka. Pencarian dilakukan, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan ia kabur, beberapa orang mengatakan ia bunuh diri. Namun warga sekitar tahu kebenaran yang tidak pernah diucapkan. Sejak hari itu, tempat wisata itu ditutup, tidak pernah dibuka lagi. Kolam itu dibiarkan terbengkalai, bangunannya rusak, dan perlahan tempat itu berubah menjadi tempat yang ditinggalkan. Namun hingga sekarang, warga masih sering mendengar sesuatu di malam hari. Suara air bergerak sendiri. Suara langkah kaki di tepi kolam. Dan terkadang, suara perempuan menangis pelan.
Beberapa orang yang berani mendekat mengatakan mereka melihat sosok berdiri di tengah kolam saat malam tiba. Sosok laki-laki berdiri diam, menatap air, seolah menunggu atau seolah menjaga sesuatu. Warga percaya perjanjian itu akhirnya selesai. Harga itu akhirnya dibayar. Namun tempat itu tetap tidak benar-benar bersih. Karena sekali janji dibuat dengan dunia yang tidak terlihat, jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan air akan selalu ingat. Sejak hilangnya Raka, tempat wisata air itu tidak pernah dibuka kembali. Bangunannya kini terbengkalai. Kolamnya menjadi sunyi. Dan tidak ada lagi suara tawa yang dulu memenuhi tempat itu. Warga sekitar memilih untuk menjauh. Karena mereka tahu, tempat itu bukan lagi sekedar tempat wisata, tetapi tempat yang menyimpan perjanjian kelam. Perjanjian yang telah merenggut banyak nyawa. Dan meskipun waktu terus berjalan, beberapa warga masih mengaku melihat sosok berdiri di tepi kolam saat malam hari. Diam, tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu atau menjaga sesuatu agar tidak pernah pergi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kesuksesan datang tanpa harga. Dan terkadang, harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Karena sekali seseorang membuat perjanjian dengan dunia yang tidak terlihat, tidak semua orang bisa kembali dengan selamat. Dan sebagian akan tinggal di sana selamanya.